Tersangka kasus prostitusi Kalijodo, Abdul Aziz alias Deng Aziz ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Utara. Namun kali ini penangkapan Aziz dilakukan atas kasus yang berbeda, yaitu kasus pencurian listrik di salah satu kafe miliknya di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Abdul Aziz ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Utara Jumat siang di sebuah tempat kos di kawasan Jakarta Pusat. Menurut aparat kepolisian, saat ditangkap Aziz tidak melakukan perlawanan. Saat ini Abdul Aziz dibawa ke Mapolresta Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. DA kita amankan. Yang mengamankan adalah tim dari Polres Jakarta Utara di sebuah kos-kosan di Jakarta Pusat. Tidak bisa saya sebutkan di mana detailnya. Saat ini DA sedang dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dugaan kasus adalah pencurian aliran listrik di kawasan Kalijodo. Tersangka kasus prostitusi Kalijodo Abdul Aziz kembali dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Sebelumnya pada hari Rabu yang lalu, Abdul Aziz mangkir dari pemeriksaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andika Perdana dari Polda Metro Jaya. Andika, kita tahu pada hari ini adalah pemanggilan kedua setelah sebelumnya Abdul Aziz mangkir dari pemanggilan pertama. Apakah kemudian Abdul Aziz hadir dalam pemeriksaan kali ini? Tersangka kasus korupsi, Abdul Aziz kembali tidak hadir dalam pemanggilan dan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya, tepatnya di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan ada beberapa alasan yang tadi disampaikan kuasa hukum dari tersangka melalui Rasman Nasution bahwa tidak hadir hari ini tersangka karena ia mengaku meminta kepada Polda Metro Jaya untuk nanti meriksa tersangka pada pekan depan karena untuk konsentrasi terlebih dulu kepada penggusuran yang rencananya dan dijadwalkan akan dilakukan di kawasan Kalijodo pada 29 Februari ini atau pekan mendatang. Yang menurut dari kuasa hukum tersangka tersebut yang utamanya bahwa tidak ada konflik kepentingan dan masih perlu diupayakan beberapa langkah-langkah yang perlu disiapkan juga, dan ia menyampaikan bahwa pada pemanggilan ketiga jika telah nanti dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tersangka Abdul Aziz siap menghadiri pemanggilan tersebut. Dan seperti kita ketahui juga bahwa sebelumnya pada pemanggilan tidak datang tersangka yang menurut dan alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rasman Nasution ini karena surat yang terlambat diterima oleh tersangka. Egan. Andika, apa kemudian tanggapan dari Polda? Hingga siang ini menjelang jam 12 sebelum ini belum ada tanggapan dari Polda Metro Jaya. Biasanya ada pernyataan dari Polda Metro setiap hari Jumat melalui wawancara wartawan yang dilakukan usai dilakukan sholat Jumat di sini, namun belum ada pernyataan dari Polda Metro terkait dengan tidak datangnya tersangka Abdul Aziz pada pemeriksaan hari ini. Dan tadi ada pernyataan yang kami kutip dan kami garis bawahi dari kuasa hukum tersangka Rasman Nasution yang menyatakan bahwa tersangka siap dijemput paksa jika mangkir dari pemanggilan yang nanti akan dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya, karena menurut kuasa hukum dari tersangka bahwa Polda sudah melakukan kerjanya secara profesional dan juga secara baik dan juga objektif, di mana siap datang juga pada pemanggilan yang dijadwalkan pada pekan mendatang. Selain itu juga pemirsa dan Egan, kita juga telah memiliki informasi dan kembali kita lihat informasi mengenai sebelumnya Abdul Aziz akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi. Abdul Aziz dipidanakan atas dugaan sebagai mucikari. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, penyidik Polda Metro Jaya sudah menandatangani surat penetapan tersangka Abdul Aziz. Tokoh Kalijodo itu menjadi tersangka atas kasus perdagangan orang alias menjadi mucikari. Aziz diduga menjadi mucikari atas PSK yang berasal dari Jawa Barat. Krisna menyebut PSK milik Aziz banyak. Krisna juga menambahkan bahwa ia telah menandatangani surat pemanggilan Aziz untuk diperiksa sebagai tersangka. Krisna berharap Aziz kooperatif dan mau memenuhi panggilan penyidik kepolisian. Ini 16 juta. Bapak tinggal di sana sudah berapa kali? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kafe Intan milik Abdul Aziz di Kalijodo nampak kosong. Untuk menjaga keamanan, ratusan polisi mendirikan tenda penjagaan di halaman kafe.
Pemirsa, 8 kepala keluarga hingga kini masih memilih bertahan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Untuk informasi terkini di sana kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Muhsin Jalal. Ya Adit, apakah masih ada warga yang bertahan di sana? Ya, Egan, selamat siang pemirsa. Saya sedang berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Hari ini hari kedua Pemprov DKI Jakarta memberikan SP2 atau surat peringatan 2 kepada warga yang tinggal di kompleks kawasan Kalijodo untuk segera memindahkan barang-barang mereka dan menuju ke tempat yang sudah dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sampai saat ini berdasarkan pemantauan kami di lapangan dan juga tadi sempat kami berbincang dengan Kasih atau Kepala Seksi Polisi Pramong Praja dari Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, Bapak Panjaitan SP. Bapak Panjaitan menyatakan bahwasanya sampai saat ini sudah tidak ada lagi warga Kalijodo yang masih bertahan tinggal di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara ini. Begitu Egan, dan juga berdasarkan pemantauan kami di sini masih banyak sekali aktivitas yang terjadi di kawasan Kalijodo ini. Memang perlu kita ketahui Kalijodo ini terdiri dari bangunan permanen dan juga semi permanen. Dan ini yang mengakibatkan sampai hari ini, hari kedua SP2 atau surat peringatan 2 diberikan, para warga masih terus membersihkan atau membongkar barang-barang yang masih mereka bisa pakai. Begitu ke depannya. Egan. Ya, Egan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kemarin, aparat dari pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat memberikan surat peringatan kedua atau SP2 kepada seluruh warga yang tinggal di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Surat pemberitahuan surat atau SP kedua ini memang diberitahukan untuk warga Kalijodo untuk segera membongkar bangunan mereka begitu dan segera pindah atau beralokasi mereka ke kawasan yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penempelan surat peringatan 2 dilakukan serentak di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara dengan dikawal aparat Satpol PP. Sekretaris Kota Jakarta Barat, Asil Marzuki, juga menyatakan memimpin dan menempel lembaran SP2 di kawasan Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Asil mengaku masih ada 16 kepala keluarga yang sampai saat ini bertahan di wilayahnya. Dan diharapkan dengan adanya surat peringatan 2 ini, semua warga bersedia membongkar sendiri bangunan mereka yang memang rencananya pemerintah kota akan melayangkan SP3 pada hari Sabtu mendatang atau besok jika warga belum melakukan pembongkaran bangunan yang disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Begitu, Egan. Nanti tinggal kasih tahu aja ke kita, nanti kita akan bantu, ya. Kita akan bantu. Sampai sekarang apa sudah ada yang dibantu atau belum? Ya, sampai dengan sekarang saat ini udah beberapa yang melakukan pembongkaran kita bantu. Bongkar sendiri ya? Bongkar sendiri, ya. Karena dengan dilakukan bongkar sendiri, ya, masih banyak barang-barang yang bisa dipakai oleh yang bersangkutan, nggak rusak. Gitu. Proses relokasi warga Kalijodo terus dilakukan. Sebagian besar warga telah memegang kunci rusun dan mulai memindahkan harta benda mereka ke rusun yang akan mereka tempati. Unit terbanyak yang disediakan Pemprov DKI bagi warga Kalijodo adalah Rusun Pulau Gebang dan Rusun Marunda. Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur diperuntukkan bagi warga Kalijodo yang berada di kawasan Jakarta Barat, sementara Rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang bermukim di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Posko pelayanan warga di Rusun Marunda mencatat sudah lebih dari 150 kepala keluarga yang melakukan proses pemindahan. Pemprov DKI Jakarta masih membuka posko pelayanan proses relokasi warga dan posko pendidikan bagi anak-anak warga Kalijodo yang akan mengurusi kepindahan ke sekolah yang lebih dekat. Warga yang telah pindah mengaku nyaman dengan tempat baru mereka. Namun mereka berharap Pemprov DKI Jakarta juga membantu membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Baru semalam. Baru semalam? Iya. Gimana nih semalamnya? Sepi. Barang saya sendiri sih, yang lainnya belum ditempatin. Tapi enak nggak tempatnya? Enak, nyaman. Nyaman. Fasilitasnya? Nyaman. Bagus. Ada apa aja sih?
sih PAUD gitu ya, terus sekolah ditanggung, ya katanya sih dari begitu sih. Nggak tahu, saya juga bingung ini pemasukannya. Suami kerja jauh. Di mana? Di Mangga 2. Iya, jadi kalau ke sini dia paling pulang berapa hari gitu. Saya suka bingung pemasukannya gimana, pengeluaran banyak. Belum beli ini, belum itu, belum anak. Bingung. Dia kalau bisa mah pengenlah di sini ada kerja lah gitu. Gimana? Warung apa? Warung gitu, apa kerjaan apa gitu, semacam apalah, pabrik apa gitu ya, buat menutupin aja gitu. Sementara warga lama Rusun Marunda mengaku tidak keberatan dengan adanya warga ex Kalijodo yang pindah ke tempat mereka. Karena mereka mengetahui bahwa warga yang direlokasi bukan para PSK, melainkan warga biasa. Kami kan ini sudah relokasi yang kesekian ya, jadi buat warga sudah biasa. Dan selama ini warga relokasi lainnya juga mereka sampai hari ini juga tidak ada keluhan apa-apa. Oh tidak, karena mungkin mereka sudah tahu dari berita-berita dari mana bahwa yang direlokasi ke sini bukan ex lokalisasi, tapi adalah warga-warga yang sama seperti mereka. Lokasi warga ex Kalijodo dipusatkan di klaster A Blok 11 Rusun Marunda, Jakarta Utara. Terdapat sekitar 265 unit yang disediakan bagi warga ex Kalijodo. Rusun Marunda yang menjadi hunian baru warga ex Kalijodo ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti PAUD, klinik operasi dan bus sekolah, serta feeder Transjakarta. Teza Raditya, Rianurian Nintias, Berita 1, Jakarta. Ya Egan, walaupun begitu pembongkaran yang dilakukan oleh para warga di Kalijodo ini memang berdasarkan pemantauan kami berangsur secara kondusif dan juga tidak ada keributan ataupun gesekan antara kepolisian yang berjaga sejak hari pertama sampai hari terakhir ini, dan tidak ada sekali masalah-masalah yang akan muncul di kedepannya. Berikut yang dapat kami laporkan langsung dari Kalijodo, kita kembali ke studio.